Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaban Baroka Nur Ilahi dengan NIM S1S1 22080. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar variabel yang saya ambil dari Wetrispool. Untuk materi pertama, yaitu variabel Python. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Membuat variabel di Python kita tidak perlu memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel karena variabel dibuat saat kita pertama kali memberikan nilai. Contohnya x sama dengan y sama dengan Nah, saat kita memberikan x ini nilai 2 dan y ini nilai sakti, maka itu sudah menjadi sebuah variabel sudah menjadi variabel. Maka akan keluar hasilnya 2 dan sakti. Kita juga tidak perlu mendeklarasikan dengan tipe tertentu karena bahkan variabelnya dapat diubah tipe datanya setelah kita menetapkan nilai sebelumnya. Contohnya seperti ini. Awalnya kita menetapkan variabel x itu 2, lalu di sini kita tulis lagi x itu eh, nilainya sakti, maka saat kita run yang akan keluar yaitu sakti karena variabel x ini nilainya sudah berubah menjadi tipe data string dengan nilai sakti. Kita juga dapat menentukan tipe data suatu variabel dengan melakukan casting. Contohnya ini. Wah, ini integer, lalu yang ini tipe data float. Lalu tipe untuk mendapatkan tipe data suatu variabel kita menggunakan fungsi type. Untuk contohnya seperti ini. Untuk variabel string kita dapat mendeklarasikan
sekarang, maka hasilnya akan keluar. Walaupun kita memakai tanda petik satu dan tanda petik dua, maka hasilnya akan sama saja. Lalu, jika kita membuat huruf besar maupun huruf kecil, itu bisa menjadi variabel yang berbeda, dua variabel yang berbeda. Contohnya, yang ini X besar, yang ini kita ubah menjadi X, yang ini berubah jadi X besar, maka hasilnya seperti variabel X dan Y tadi, tapi di sini variabel Y-nya kita ubah menjadi X besar. Itu menandakan walaupun X kecil dan X besar, itu menandakan dua variabel yang berbeda. Jadi huruf besar maupun huruf kecil itu bisa sangat berpengaruh menjadi dua variabel yang berbeda. Lalu yang kedua, menetapkan beberapa nilai. Untuk menetapkan beberapa nilai, Python memungkinkan kita menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Kita jadi saat putaran hasilnya akan keluar Sakti, Rina, dan Winda. Lalu kita juga bisa menetapkan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya, di sini kita ganti dengan sama dengan, nah, kita hapus X converse. Maka saat putaran, hasilnya akan menjadi sakti, sakti, sakti. Lalu, kita juga jika kita memiliki kumpulan nilai dalam daftar tuple dan lain-lain, Python memungkinkan kita mengekstrak nilai ke dalam variabel. Ini disebut membongkar. Contohnya, variabel ini dari variabel ini adalah dia adalah anak dan dia terang mangga. Di sini kita menggunakan satu-satu dari daftar buah ini dalam variabel x, y, dan z. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu output variabel. Untuk mengeluarkan variabel biasanya kita menggunakan fungsi Python yaitu
di mana dari tadi saya menggunakan fungsi untuk mengeluarkan nilai variabel x, y, z. Lalu di Python juga kita dapat mengeluarkan beberapa variabel dengan memisahkannya dengan koma. Contohnya seperti ini. Kalau kita mengeluarkan variabelnya, kita bisa menggunakan print. Maka hasilnya akan menjadi begini. Outputnya kan seperti ini. Lalu kita juga bisa menggunakan operator plus untuk menghasilkan variabel. Contohnya seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk dalam operator matematika, uh, karakter plus bisa menjadi tanda jumlah, misalnya seperti ini. Atau misalnya hasilnya dari 1 tambah 2 tambah 3. Lalu dalam ini fungsi kita mencoba menggabungkan string dan angka, maka operator plus akan menghasilkan file yang mana itu kita ada hasilnya. Lalu jika kita ingin menggabungkan antara print dan untuk menggabungkan antara tipe data print dan angka, kita cukup memisahkannya dengan koma. Contohnya ini. Maka hasilnya ini 3 seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu variabel yang dibuat di luar suatu fungsi seperti pada semua contoh di atas dikenal sebagai variabel global. Variabel global dapat digunakan oleh semua orang baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Contohnya ini variabel yang di luar fungsi bisa digunakan di dalam fungsi. Mari kita coba. Di sini X sama dengan terus di sini Dave saat kita jalankan maaf maaf kita jalankan
maka hasilnya ini X ini adalah variabel yang berada di luar fungsi, tetapi bisa menjadi true seperti ini karena dia variabel global yang mana bisa walaupun berada di luar fungsi maupun di dalam fungsi bisa digunakan. Eh, untuk contoh misalnya kita membuat variabel dengan nama yang sama di dalam satu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dan dengan nilai aslinya. Di sini kita membuat variabel di dalam suatu fungsi dengan nama yang sama dengan variabel global. Misalnya di sini ini variabel x dengan kata awesome di luar fungsi dan dan variabel x yang nilainya fantastik ini di dalam fungsi. Untuk contohnya, uh, ini akan mengambil variabel lokal yang mana x ini yang berada di dalam fungsi dan yang ini mengambil variabel global yang berada di luar fungsi. Selanjutnya, kita juga bisa membuat variabel dalam suatu fungsi. Variabel tersebut biasanya bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Untuk membuat variabel global di dalam suatu fungsi, kita bisa menggunakan kata kunci global. Menggunakan kata kunci global, uh, menggunakan kata kunci global, variabel tersebut termasuk dalam cakupan global. Contohnya, lalu selanjutnya tipe data Python. Uh, untuk Python ada tipe data bawaannya. Dalam pemrograman, tipe data merupakan konsep penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda, dan tipe berbeda dapat melakukan hal berbeda. Python memiliki tipe data bawaan berikut secara default dalam kategori berikut. Seperti kalau teks itu string, numerik, integer, float, kompleks, urutan, list, tuple, range, pemetaan dig, set, yaitu set dan frozen set, boolean bool, binary byte array, memory view,
dan tidak ada tipe itu non-type. Untuk mendapatkan tipe data seperti pada materi variabel Python tadi kita menggunakan fungsi type. Lalu untuk mengatur tipe data itu saat kita menetapkan nilai ke variabel. Misalnya saat em, memberikan nilai dengan hello world ini kita sudah menetapkan bahwa tipe data dari variabel x ini yaitu string. Begitu juga dengan untuk variabel x dengan nilai angka 20 ini kita sudah menetapkan nilai variabelnya tipe data variabelnya adalah integer untuk variabel x begitu pun seterusnya. Lalu untuk mengatur tipe data tertentu kita juga sudah pelajari saat di materi variabel Python dengan menuliskan eh, kata menuliskan tipe data string untuk untuk variabel yang menggunakan tipe data string, begitupun seterusnya. Mungkin itu saja untuk tipe data Python. Lalu berikutnya Python numbers atau nomor Python. Nomor Python atau Python numbers. Python untuk integer, float, dan kompleks. Variabel bernumerik dibuat saat Anda memberikan nilai padanya. Seperti biasa variabel akan tercipta saat kita memasukkan sebuah nilai. Untuk memverifikasi tipe datanya, kita bisa menggunakan fungsi type seperti yang kita lakukan tadi. Lalu integer itu atau ini itu adalah bilangan bulat, entah itu positif ataupun negatif tanpa desimal dan panjangnya tidak terbatas. Contohnya seperti ini. Lalu ada float, adalah bilangan positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih bilangan desimal. Contohnya seperti ini. Float juga bisa berupa bilangan ilmiah dengan huruf E yang dimana E itu menunjukkan pangkat 10. Yang terakhir ada kompleks yang dimana bilangan kompleks itu adalah bilangan yang dimana akhirannya ada huruf J, entah itu minus ataupun positif. Lalu uh, Python casting yaitu menentukan jenis variabel. Mungkin jika kita ingin menentukan tipe pada suatu variabel, kita dapat melakukan casting. Python adalah bahasa berorientasi objek dan karena itu menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe data, termasuk tipe primitifnya. Oleh karena itu, transmisi dengan Python dilakukan menggunakan fungsi konstruktor, yaitu yang dimana integer adalah bilangan bulat tanpa ada uh, bilangan desimal. Lalu ada float, yaitu selanjutnya Python casting, yaitu menentukan jenis variabel. Seperti awal-awal tadi, kita telah mempraktekkan casting dengan menuliskan tipe data di awal, lalu di dalam tanda kurung ini kita masukkan nilai dari variabel. Mungkin begitu saja untuk contoh casting, lalu untuk string, lalu selanjutnya Python string. Selanjutnya string Python. String dalam Python diapit oleh tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip ganda seperti yang saya jelaskan di awal tadi.
bahwa string bisa kita menggunakan tanda kutip tunggal maupun ganda akan menghasilkan hal yang sama. Untuk menampilkan hasilnya, kita menggunakan fungsi print. Kita juga bisa menetapkan string ke suatu variabel dengan dengan nama variabel diikuti tanda sama dengan dan string. Seperti di awal tadi kita sudah contohkan misalnya X sama dengan 5, Y sama dengan sakti, maka hasilnya jika kita print nanti akan keluar 5 dan sakti. Lalu untuk string multibaris kita dapat menetapkan string multiline ke variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip. Mungkin kita bisa mencobanya. Nah, di sini misalnya kan seperti ini. Jadi kita bisa menggunakannya dengan menggunakan dengan tanda kutip tunggal, 3 tanda kutip tunggal. Hasilnya akan sama. Lalu selanjutnya string adalah array. Seperti banyaknya bahasa pemrograman populer lainnya, string adalah dalam Python adalah array byte yang mewakili karakter Unicode. Namun Python tidak memiliki tipe data karakter. Karakter tunggal hanyalah sebuah string dengan panjang satu. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Mungkin kita bisa mengikuti contohnya. Misalnya di sini tuh aku ingin makan. Nah, jika kita ingin menampilkan, jika kita di sini menulis dalam dalam kurung siku ini menulis angka 4, eh, di sini akan keluar eh, huruf dari kalimat ini karena seperti dikatakan tadi, string adalah array, maka di sini akan terhitung dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika kita run, maka hasilnya I. Seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4. Spasi dihitung juga. Lalu selanjutnya, perulangan melalui string. Karena string adalah array, kita dapat melakukan perulangan karakter dalam string dengan perulangan for. Misalnya seperti ini. eh in for lalu di sini dan kita save putaran out. Ya, lalu kita save saat kita jalankan
Maka di sini akan terjadi pengulangan karakter, bukannya menyamping tapi menurun ke bawah karena ingin melakukan perulangan. Aku ingin makan. Lalu selanjutnya, jika kita ingin mengetahui panjang string, maka kita menggunakan fungsi len. Maka akan seperti ini. Oke, maka ada 15. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seperti yang kita ketahui, panjang stringnya adalah 15. Lalu, jika kita ingin memeriksa apakah ada frasa atau karakter tertentu dalam sebuah string, kita dapat menggunakan kata kunci in. Contohnya, seperti ini. In dalam kurung tanda petik ingin, ingin in maka hasilnya ada kata ingin di dalam variabel A ini. Lalu selanjutnya kita juga bisa menggunakan kata if, menggunakan pernyataan if dengan contohnya seperti ini. If ingin in A kedua print benar ada kata tersebut. Kita save, maka hasilnya akan seperti ini. Jika kita menulis kata lain, maka hasilnya tidak ada top fuzz. Lalu selanjutnya periksa apakah tidak untuk memeriksa apakah frase atau karakter tersebut tidak ada dalam sebuah string, kita dapat menggunakan kata kunci not in. Contohnya ini kita not in. False karena kata ingin itu ada di dalam uh, dalam variabel A ini. Kalau misalnya kita menulis kata lain, maka hasilnya true karena bakso ini tidak ada di dalam variabel A ini. Lalu kita juga bisa menggunakan not in dengan pernyataan seperti in, seperti di menggunakan kata kunci in tadi. Lalu selanjutnya ada slicing string atau mengiris string. Selanjutnya mengiris string atau slicing string. Kita dapat mengembalikan struksi kata dengan menggunakan sintaksis irisan. Tentukan indeks awal dan indeks akhir dipisahkan dari dua atau memiliki string.
Ini kita menggunakan eh, eh, kurung siku dan tanda titik dua, misalnya seperti ini. Misalnya dari nol sampai sampai 4, maka hasilnya adalah aku. Lalu selanjutnya iris dari awal, mengambil indeks awal tentang akan dimulai dari karakter pertama. Nah, ini sama saja hanya beda hanya beda huruf awalnya. Ini kita mulai dari nol, bisa juga tanpa nol, juga bisa mulai dari awal. Bisa. Misalnya ini 2 4, maka hasilnya U. Jika misalnya kita pakai kosong gini, maka hasilnya aku. Lalu em, iris sampai akhir juga sama, cuman misalnya kita mulai dari 2 dan akhirnya kita kasih nol, maka akan seperti yang awal, ini iris sampai awal. Lalu pengindeksan negatif ini dia dimulai dari eh, huruf terakhir, dimulai dari bagian belakang atau bagian akhir, misalnya minus 2 dan minus 4. Hasilnya akan seperti ini. Ah, minus 2 dan ini minus 1. Oh, maksudnya minus 4 dan minus 2. Maka hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya modifikasi string. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat Anda gunakan pada string. Misalnya huruf besar, kita bisa menggunakan upper untuk mengembalikan string dalam huruf besar. Contohnya seperti ini. Eh, A, X, upper. Ya, kita jalankan. Maka semua hurufnya berubah menjadi huruf besar. Lalu huruf kecil kita menggunakan metode lower atau fungsi lower. Nah, misalnya fungsi lower ini dia mengubah huruf besar ini menjadi huruf kecil semua. Nah, gitaran, maka hasilnya akan menjadi huruf kecil semua. Lalu ada hapus spasi putih. Spasi putih adalah spasi sebelum dan atau sesudah teks sebenarnya, dan seringkali kita ingin menghapus spasi ini. Misalnya, contohnya seperti ini. Lalu kita ganti ini strip, teks, lalu kita jalankan. Maka spasi ini terhapus. Selanjutnya ada ganti string, yaitu menggunakan fungsi replace. Misalnya di sini eh, kita ingin
kita ingin mengganti huruf M jadi huruf N. Hasilnya ini aku ingin itu. Lalu untuk memisahkan string kita menggunakan fungsi split. eh, itu seperti ini. Split kurung koma, maka hasilnya seperti ini. Ah, mungkin ada kesalahan, maka hasilnya seperti ini akan eh, menjadi list jika ada koma di antara kalimat ini. Lalu selanjutnya mewakili salah satu dari dua nilai yaitu true dan false. Nilai true atau false, nilai boolean dalam pemrograman kita seringkali perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false. Kita dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari dua jawaban, true atau false. Seperti ini, contohnya kayak kita ingin membandingkan 10 lebih besar dari 9 atau menggunakan pernyataan if. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi bool memungkinkan kita mengevaluasi apapun dan eh, memberi kita true atau false sebagai imbalannya. Misalnya contoh imbalannya. Lalu hampir semua nilai dievaluasi true jika memiliki semacam konten. String apapun adalah true kecuali string kosong, nomor apapun adalah true kecuali 0, daftar, tuple, set, dan kamus apapun adalah true kecuali kosong. Lalu misalnya contohnya seperti ini. eh misal di sini misalnya kita print dalam kurung bol dalam kurung 12, lalu di sini print dalam kurung bol kosong, maka hasilnya adalah true dan false, di mana jika eh, apapun itu yang memiliki konten atau berisi sesuatu maka akan menjadi true, sedangkan tidak memiliki apapun bisa menjadi false atau kosong. Itu false. Em, lalu kita juga bisa mengembalikan nilai boolean seperti mengembalikan ke nilai misalnya contoh seperti ini. Kita salin saja. Nah, di mana hasilnya akan true. Jika kita menulisnya false, maka hasilnya akan false. Lalu selanjutnya, nih Python juga memiliki banyak fungsi bawaan yang mengembalikan nilai boolean seperti in, is instance,
Fungsi tersebut yang dapat digunakan menentukan apakah suatu objek bertipe data tertentu. Contohnya, misalnya A itu A sama dengan sakti. Lalu kita print is in range A A adalah integer, maka hasilnya nanti akan false karena variabel A bukan bertipe data integer. Jika misalnya kita tulis string, maka hasilnya true. Mungkin itu untuk boolean Python. Selanjutnya, operator Python. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Pada contoh di bawah, kita menggunakan plus operator untuk menjumlahkan dua nilai. Misalnya di sini 10 tambah 5. Python membagi operator dalam kelompok berikut: operator aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, identitas, keanggotaan, dan bitwise. Operator aritmatika Python digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi matematika umum seperti tambah, kurang, kali, bagi, modulus, pangkat. Lalu untuk operator penugasan Python digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Misalnya seperti sama dengan, eh, tambah sama dengan, kurang sama dengan, dan seterusnya. Lalu ada operator perbandingan Python digunakan untuk membandingkan dua nilai. Misalnya equal itu untuk sama antar variabel x dan y itu sama, not equal itu misalnya variabel x tidak sama dengan variabel y dan seterusnya. Seperti variabel A lebih besar daripada variabel C. Lalu operator logika Python digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Misalnya seperti contohnya seperti untuk operatornya itu and or not dengan and di mana jika eh, kedua pernyataan memiliki eh memiliki pernyataan yang benar. Lalu kalau or itu salah satu pernyataannya itu salah, sedangkan not itu dua-duanya tidak ada yang benar. Lalu untuk operator identitas Python digunakan untuk membandingkan objek, bukan jika objek tersebut sama, namun jika objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Misalnya is itu memiliki variabel objek yang sama dengan y. Lalu is not misalnya tidak memiliki variabel yang sama dengan objek tidak memiliki objek variabel yang sama. Lalu operator keanggotaan ini digunakan untuk menguji apakah suatu urutan disajikan dalam suatu objek seperti yang kita contohkan tadi mencontohkan sebelum-sebelumnya. Lalu ada operator bitwise yang dimana untuk membandingkan angka biner. Contohnya AND, OR, XOR, NOT, dan lain-lainnya. Kemudian prioritas operator menjelaskan urutan operasi yang dilakukan. Misalnya tanda kurung memiliki prioritas tertinggi yang mana artinya ekspresi di dalam tanda kurung harus dievaluasi terlebih dahulu. Atau perkalian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan. Oleh karena itu, perkalian dievaluasi sebelum penjumlahan. Urutan prioritas dijelaskan pada tabel di bawah ini. Misalnya seperti ini. Urutan pertama itu eh, tanda kurung, lalu dalam kurung, lalu perpangkatan, penari plus, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan seterusnya. Kemudian, jika dua operator memiliki prioritas yang sama, maka ekspresi evaluasi dimulai dari kiri ke kanan. Lalu selanjutnya else if Python.
Kondisi Python dan pernyataan if. Python menunggu kondisi logis yang biasa dari matematika sama dengan yang contohnya sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara. Paling umum adalah umum dalam pernyataan if dan perulangan. Sebuah pernyataan if ditulis menggunakan kata kunci if. Contohnya seperti ini. Eh, A itu 10, B itu sama dengan 3. Maka di sini kita tulis, kita print eh, if if B eh, B lebih besar dari A, titik 2, maka sini kita spasi dulu, lalu B lebih besar B lalu B lebih besar dari A, dari A. Maka hasilnya tidak ada karena ini false. Lalu dalam contoh ini kita menggunakan dua variabel. Lalu ada lakukan Python mengandalkan identasi spasi di awal baris untuk menentukan cakupan dalam kode. Jika di Python mengandalkan indentasi spasi di awal itu semacam seperti ini untuk untuk menentukan cakupan dalam kode. Biasanya kalau di bahasa pemrograman lain menggunakan tanda kurung kurawal. Lalu ada kata kunci elif adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Contohnya seperti ini. Eh, elif B sama dengan A, titik 2, print, dalam kurung, B sama 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 dengan A. Kita save, lalu kita run, maka masih false karena A tidak sama dengan B. Lalu, kata kunci else menangkap apapun yang tidak tertangkap dalam kondisi sebelumnya. Kita cukup menambahkan else saja, lalu kemudian kita print 10, kemudian eh, A, B lebih kecil dari A. Kita save, lalu kita jalankan. Maka akan keluar nilai tersebut karena ini yang bernilai benar. Em, Mungkin itu saja dari Elif. Sekian, terima kasih. Itu saja materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.